batas sajimha, Allah Tuhan kita semua. Kodam dan sai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas sajimha, mari kita tingkatkan takwa. Kodam dan sai sin shin, masuk surga ya bulan Habib. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk menemui bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Suatu kesyukuran yang tiada terhingga bagi kita sekalian, karena inilah yang sebenarnya dinanti-nanti oleh umat Islam, khususnya bagi orang yang beriman, sebagaimana yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan. Dan para salafus soleh dulu menanti datangnya bulan Ramadan itu 6 bulan menjelang. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan di bulan Ramadan, dan setelahnya selama 6 bulan pula mereka berdoa dan berharap agar amaliyah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya arti Ramadan itu memang betul-betul membekas bagi para salafus saleh. Kita sebagai umat muslim terkini mestinya bisa mencontoh teladan yang sudah disampaikan oleh salafus saleh. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita masuk di bulan Ramadan, aktivitas hari-hari kita tidak mungkin berhenti. Ya, kita yang ada di antara sahabat Usamah yang berprofesi sebagai pengajar atau mungkin karyawan dan juga wiraswastawan, tentunya dalam aktivitas sehari-harinya tidak akan berhenti ketika memasuki bulan Ramadan. Sahabat Usamah, perintah Allah Subhanahu wa taala ini tentu menjadi istimewa, ya. Kita mengetahui bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah tidak akan membebani hambanya dengan beban yang melebihi kemampuan, batas kemampuan dia untuk memikulnya. Sehingga perintah berpuasa di bulan Ramadan ini sudah sesuai sekali dengan kodrat manusia, sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, karena Allah Maha mengetahui itu. Nah, bagaimana kita menyikapi datangnya bulan Ramadan dengan menjaga produktivitas selama bulan Ramadan? Tentu bagi kita seorang yang beriman, ya, yang meyakini bahwa perintah Allah itu tidak memberatkan bagi kita sekalian, bulan Ramadan justru menjadi semangat, tambahan semangat bagi kita untuk semakin produktif di dalam
melakukan ikhtiar. Kita mengetahui peristiwa-peristiwa ketika masa Rasulullah SAW. Ada beberapa peristiwa yang dicatat dalam sejarah, setidaknya ada 5 yang terjadi di bulan Ramadan, dan secara fisik itu menguras tenaga para sahabat, ya. Kita tahu bahwa perintah puasa di bulan Ramadan itu datang di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Kemudian di tahun yang sama, tahun kedua Hijriah itu, di bulan Ramadan, berarti sebulan setelahnya datang perintah Allah. Kita kenal dengan peristiwa Perang Badar, ya, salah satu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan suasana, iklim, ya, cuaca ketika Rasulullah dan para sahabat hidup, ya, di Jazirah Arab sedemikian rupa. Kalau pas panas, ya panas yang terik, kalau pas dingin juga dingin yang menusuk tulang, seperti itu. Sehingga hal tersebut tidak mengurangi semangat para sahabat untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Mereka, para sahabat, dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan kurang lebih 300 orang berangkat menuju Badar menghadapi 1000 musyrikin Quraisy, ya. Kita ketahui bahwa peperangan itu tidak terjadi di malam hari, tetapi di siang hari yang panas terik, di mana para sahabat juga Rasulullah SAW itu sedang melakukan puasa, karena itu adalah Ramadan pertama. Perintah puasa di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Peristiwa berikutnya kita mengenal ada Perang Khandaq, terjadi di tahun kelima Hijriah. Kita ketahui bahwa Perang Khandaq itu, atau Perang Parit, itu diawali dengan upaya menggali parit, dan kondisinya lebih mencekam dibanding dengan 2 peperangan sebelumnya, Perang Badar dan Perang Uhud, ya, mana Rasulullah dan para sahabat itu dikepung, ya, oleh banyak golongan, menjadi musuh bersama, seperti itu ibaratnya. Dan Rasulullah dengan para sahabat berjumlah 3.000 orang menghadapi 10.000 orang dengan perbandingan yang sama sebagaimana Perang Badar. Dan itu terjadi pula di bulan Ramadan, ya. Kemudian kita kenal ada Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, itu terjadi pula di bulan Ramadan. Fathu Makkah kita mengetahui di mana Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan dahulu dari Madinah ke Mekah, kan. Nah, perjalanan yang demikian jauh dan lama itu juga terjadi di bulan Ramadan. Sehingga kita, bagi sahabat Usamah sekalian, mestinya tidak ada alasan sedikit pun, ya, untuk bersusah payah dibanding dengan susah payahnya para sahabat dan Rasulullah SAW itu belum seberapa, ya. Bahwa kita hidup di zaman sekarang yang sudah banyak dengan fasilitas dan kemudahan, mestinya harus lebih bersemangat lagi, tambah bersemangat lagi, ya. Mungkin kalau yang panas sudah ada kipas atau AC seperti itu, suasananya juga iklim di Indonesia apalagi sekarang ini masih ada musim hujan, ya, sehingga tidak terlalu terik dan panas, juga tidak ada pekerjaan yang berat secara fisik yang kita lakukan, ya, sehingga mestinya di bulan Ramadan ini tahun 1443 ini semangat kita akan lebih
besar lagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita sebagai muslim tentu harus memiliki komitmen bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ramadan ini, tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita, ya, kondisi fisik diri dan keluarga kita, para sahabat Usamah sekalian, ya, dan senantiasa untuk saling menyemangati, ya. Saling menyemangati kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita sekalian yang berada di rumah, juga lingkungan kerja kita, bahwa Ramadan ini tidak menyurutkan, ya, tidak menyurutkan kerja kita, apalagi sampai menurunkan produktivitas, ya. Apalagi sampai ada meme, ya, ketika bulan Ramadan membandingkan zaman Rasulullah dengan suasana perang. Nah, zaman sekarang dengan banyak berbaring di musola dengan suasana AC atau masjid dengan suasana AC seperti itu, sehingga kita belum mencontoh, ya. Kita sudah diberi contoh dan ibroh banyak oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW bagaimana menyikapi bulan Ramadan supaya Ramadan tetap produktif, ya, menjaga produktivitas kita tidak menurun. Tentu bahwa hak tubuh, ya, tetap harus dijaga, ya. Artinya perintah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita jalankan sunnah-sunnahnya, yang kita ketahui bahwa salah satu sunnahnya adalah dengan makan sahur, kemudian menyegerakan berbuka seperti itu. Jangan kemudian merasa kita kan kondisinya lebih nyaman daripada zaman Rasulullah dulu, sehingga saya tidak usah sahur atau saya bukannya nanti ketika malam menjelang. Jadi tetap sunnah-sunnahnya dijaga sebagai bentuk kita menjaga keutamaan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Tentu itu baru satu kewajiban kita berpuasa. Tentu karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, selain berpuasa di siang hari dan juga melaksanakan sholat sunnah taraweh, juga dengan banyak membaca Quran baik siang maupun malam hari. Sehingga mari kita isi bulan Ramadan tahun ini semoga menjadi lebih baik dari tahun kemarin, dengan tetap menjaga produktivitas kita baik di tempat usaha maupun produktivitas dalam ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Demikian sahabat Usamah yang dirahmati Allah SWT, semoga sedikit kisah para sahabat tadi bisa menyemangati kita sekalian untuk tetap menjaga produktivitas di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.